What's up bro, jumpa lagi di Gali Tambang. Seperti biasa, sebelum lanjut, like dulu video ini, dan yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Kali ini kita ada Sopel Excavator Liber R996. Excavator dengan tipe ini memiliki bobot sekitar 672 ton. Di kesempatan kali ini kita akan melihat aksi dari Excavator Sopel Liber R996. Nah, ini si Excavatornya ini sedang beroperasi di tanah yang lumayan labil ya, makanya ini tempat dudukannya ini sebelumnya sudah ditimbun dengan material keras, namanya di fill karena tempatnya lembek, agar ekskavator sebesar ini tidak tenggelam. Jadi ditimbun dulu untuk dudukannya. Jadi tempat dudukannya ini ditimbun dengan material keras, di fill, baru yang lembeknya, dinding-dindingnya ini diambil, nanti ditukar dengan yang keras, diambil yang lembeknya. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, itu prosesnya. Sebenarnya di posisi atau medan seperti ini harusnya ekskavator yang medium, kelas-kelas medium seperti Komatsu PC 12,5 sampai Komatsu PC 2000. Kalau dengan ekskavator sebesar ini harusnya jangan dioperasikan di tempat yang tanahnya labil. Jadi ini karena berhubung ekskavator medium kita lagi banyak loading batu bara, sebagian loading batu bara, ada juga sebagian yang lagi breakdown. Jadi mau nggak mau yang besar pun naik ke atas untuk loading bagian atasnya. Tapi ini bukan topsoil, tapi sebagian masih ada topsoilnya. Sebenarnya ini sudah diambil topsoilnya sama orang mining service, cuman masih ada beberapa yang karena ini kemarin tuh danau, di area sini ini danau. Jadi setelah dipompa, dikeringin airnya, bisa tanah lembeknya. Jadi langsung saja kita ambil menggunakan ekskavator besar agar prosesnya cepat, tidak memakan waktu lama. Walaupun kita harus ngefill, mesti mengganti tanah yang lembek dengan tanah keras, seperti itu seterusnya, agar tempat dudukan si ekskavatornya. Tapi itu cara yang lebih cepat atau yang lebih baik untuk dudukan si ekskavatornya, daripada kalau tidak difill, kemungkinan besar ekskavatornya akan tenggelam, nanti bagian treknya tenggelam, jadi amplas, malah jadi pekerjaan lama. Jadi kita putuskan untuk menimbun dengan material yang keras. Nah ini, oh ya, jadi ini saya dapat kesempatan masuk untuk shift malam. Jadi ini posisinya pada malam hari. Jadi sedikit cerita, tambang batu bara itu beroperasi selama 24 jam non-stop, tidak ada libur, kecuali ada insiden yang menyebabkan fatality. Nah itu bisa sampai diliburkan. Kalau untuk saat-saat tanggal merah, libur-libur nasional gitu, tetap ada yang beroperasi, tidak ada liburnya. Jadi ini mesin-mesin seperti ekskavator, dump truck ini beroperasi selama 24 jam non-stop, kecuali saat overshift, perawatan, breakdown, dan refueling. Nah itu, pada saat itu saja unit-unit ini akan dimatikan engine-nya. Kalau tidak, dia akan terus beroperasi selama 24 jam. Jadi dapat dibayangkan, ini mesin-mesin bekerja keras selama 24 jam. Nah ini dapat kita lihat di depan kita ini ada dump truck dari Komatsu. Ini electric truck Komatsu Haulpack 730E DC. Ini electric trucknya dari Komatsu yang sedang dimuat materialnya menggunakan Liber R996 dengan tipe Sopel attachment. Nah ini, jadi ini kita pasangkan ekskavatornya ini dengan dua dump truck electric truck semua dari Komatsu. 730E ini dengan 830E, tipe sedikit lebih tinggi dari 730E ini.
Ini karena tanahnya juga lumayan labil, tidak bisa yang berat-berat seperti Liberty 282 dan Euclid EH 4500. Jadi kita pasangkan dengan Komatsu Hallpack 730E dan Komatsu Hallpack 830. Kalau untuk HD 1500 sama Belas yang ada di sini tidak cocok ya, rugi. Dump trucknya hitungannya terlalu kecil, sedangkan ekskavatornya lumayan besar. Jadi yang cocok cuma 730E dan Komatsu Hallpack 830E. Kalau untuk Komatsu Hallpack 730E ini cuma satu tipe, penggerak elektriknya DC. Nah ini kalau untuk yang ini Komatsu Hallpack 830E. Kalau ini ada dua tipe penggerak elektriknya, ada yang AC dan ada yang DC. Tapi kebanyakan yang DC. Yang AC-nya cuma ada 6 kalau nggak 7 unit. Jadi yang lainnya itu DC. Nah ini coba kita ambil videonya dari bawah. Kalau tadi itu saya berada di atas ekskavator ya, di atas ekskavator Hitachi Hitachi. Ya, di atas ekskavator Hitachi EX 5500/5. Jadi lumayan tinggi view-nya dari atas. Jadi saya coba turun dari bawah. Cuman ini ada bulldozer ya, lalu lalang, jadi agak halang, agak tertutup view-nya. Nah ini Komatsu Hallpack 830E. Gelap ya, ini malam hari. Jadi jarang-jarang saya upload video atau merekam video pada malam hari. Karena maklum masih menggunakan handphone, kamera handphone seadanya. Jadi untuk malam hari seperti ini kameranya teriak-teriak. Tapi yang penting ada. Ini adalah bulldozer Komatsu 375 strip 5 yang lama. Nah ini dilanjut lagi dengan dump truck Komatsu Hallpack 730E DC. Nah ini jadi dump truck itu menunggu, pada saat dia mundur itu menunggu si sopelnya. Nah ini sedikit cerita, patokannya operator dump truck. Nah itu yang ada gantung-gantung dua di aramnya sopel itu, dekat paket itu ada gantung-gantung, itu sebenarnya bukan cuma sekedar gantung-gantung seperti itu. Nah itulah patokan untuk si operator dump truck mundur atau parkir di sampingnya si sopel ekskavator ini. Jadi di sini ada dua patokan. Kalau sopel itu patokannya ada ini, yang ini dua gantung-gantung di belakang di counterweight ini. Nah itu seperti tali-tali itu. Nah itu yang kewer-kewer di belakang itu counterweightnya. Nah itu untuk patokan. Nah ini kalau double set, nah yang sebelah kanan ini bisa mundur kalau ada dump truck. Jadi patokannya di situ, jangan sampai mepet situ. Kalau yang depan sana patokannya yang di aram. Nah itu posisi pasnya. Jadi pada saat ya, si sopelnya sedang loading, memuat material ke vesselnya dump truck itu,
dia mau ke kiri, masukin ke kiri pas, masukin ke dump truck yang sebelah kanan juga pas posisinya, tidak kejauhan atau tidak kedekatan. Jadi di situ fungsinya yang gantung-gantung itu untuk patokan saja. Batasnya mereka, batas amannya agar si dump truck itu pada saat ekskavatornya swing juga tidak terkena bodinya. Jadi itulah radius amannya si ekskavator. Nah, ini sudah selesai loading Komatsu Haulpak 730E. Nah, ini setelah di bawah tadi agak tertutup-tutup sama bulldozer, saya coba untuk naik ke atas lagi agar view-nya lebih dapat. Ini sudah malam hari, gelap, terhalang-halang pula kalau dari bawah tadi. Jadi ini dari atas lumayan lah terlihat. Oke. Jadi ini adalah aksi dari Liebherr R996 sedang memuat material ke dump truck Komatsu Haulpak 730E. Jadi ganti-gantian. Kalau 830E nya datang diisi, 730E datang diisi. Kalau ini single apa? Aduh, apa lagi namanya, saya lupa. Oh ya, ini namanya kalau satu-satu begini namanya single seat. Kalau dua, dump trucknya kiri dan kanan itu double seat. Jadi tergantung medannya, tergantung dinding galian materialnya, sehingga dapat ditaruh dua truk sekali loading. Kalau untuk di sini tempatnya agak sempit, tanahnya lumayan labil juga, jadi satu-satu saja. Biasanya Sopol memang seharusnya double seat, cuman karena lokasinya tidak memungkinkan untuk double seat, kita gunakan single seat aja. Nah, itu masih Komatsu Haulpak 730E. Memang kebanyakan 730 di pit yang ini, di pit yang satunya yang kebanyakan menggunakan 830 dan Hitachi Euclid EH4500. Ada beberapa pit di sini ya, beberapa lokasi tambangnya dibagi-bagi karena di sebelah sana kontur tanahnya lumayan keras, jadi kebanyakan ditaruh yang besar-besar di sebelah tambang sebelah. Di sini ada namanya pit A, pit B, pit C. Nah, seperti itu. Kalau yang tempat saat ini namanya pit C. Ini lumayan baru dibuka juga pitnya, masih belum terlalu dalam. Nah, ini
baru Komatsu Hallpack 830E DC yang datang. Kalau yang ini yang tipe DC ya, terlihat 830E DC yang di dam bodinya, di bezelnya itu yang membedakan elektrikalnya aja. Nah ini dump truck itu boleh mundur pada saat si sopelnya sudah siap, sudah mengangkat seperti ini, agar patokannya itu yang gantung-gantung di aramnya itu, di belakang bucket itu bisa terlihat oleh si operator dump truck melalui kaca spionnya. Kurang mundur, nah baru di dam dibuka. Ini perbedaannya tipe sopel sama si Beko ekskavator ini. Kalau si sopel ini dia harus dibuka bucketnya, bisa buka tutup, sedangkan yang Beko cuma keluar masuk itu aja. Gimana sih, seperti nyangkul, modelnya seperti nyangkul. Kalau yang Beko, kalau yang sopel ini nyekop modelnya. Dan beda-beda tempat pengaplikasiannya berbeda-beda. Kalau untuk yang tipe Beko itu bisa di bawah, bisa di atas. Jadi ibaratnya bisa top loading, bisa juga dia di atas band. Kalau untuk si sopel tidak bisa, dia harus top loading terus. Nah, posisinya di bawah, sejajar dengan dump trucknya. Kalau si ekskavator dengan tipe Beko attachment itu bisa dump trucknya di bawah, ekskavatornya di atas posisinya. Nah itulah, tergantung medannya. Makanya ada dua tipe ekskavator, Beko attachment dan sopel attachment. Ini Komatsu Hallpack 830E lagi yang dimuat materialnya. DC juga. Pokoknya kita tahu DC AC itu ya dari tulisan yang ada di dam bodinya, di bezelnya itu terlihat tulisannya 830E DC. Kalau yang AC itu nanti tulisannya ada 830E DC, DC 830E AC.
Dan ini Komatsu Holtec 730E DC. Nah, bedanya kalau yang di 730E ini sangat jarang ada tulisannya DC atau AC. Tapi semua Komatsu Holtec 730E yang ada di sini itu DC semua, tidak ada yang AC. Nah itu ya, dapat kita lihat itu trek dari si ekskavatornya lumayan tenggelam. Nah itu menandakan daerah situ lumayan lembek tanahnya. Nanti ekskavatornya akan kita mundurkan dulu, akan ditimbun menggunakan material keras lagi atau tanah yang keras agar dudukannya tidak tenggelam seperti ini. Nah ini lumayan tenggelam sudah, mau kita timbun dulu. Kita mundurkan ekskavatornya agar ditimbun mumpung ada bulldozer dekat. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Oke, sampai di sini dulu. Like video ini jika kalian suka, dan yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ekskavator Liebherr R996 dengan tipe Sopel atas main.